Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Kharramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang selalu kita ucapkan ini menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas kesyukuran kita kepadanya. Karena hanya dengan bersyukur kepadanya kita akan menjadi di antara hamba-hambanya yang kelak mendapatkan kedudukan utama di sisinya di yaumil qiyamah. Karena disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia ingin mendapatkan kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kelompok hambanya yang tergolong di dalam al-hammadun. Siapa itu al-hammadun? Mereka adalah hamba-hambanya yang selalu menyebutkan ataupun mengucapkan alhamdulillah. Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah alhammadun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tirmidzi. Maka di antara kesyukuran kita pagi ini kita dimudahkan Allah taala untuk memenuhi panggilannya dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kita menggunakan sebagian waktu kita pasca sholat subuh yang kita kerjakan di dalam rangka thalabul ilm. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi di antara catatan amal yang kelak menjadi kemudahan bagi kita untuk menapaki jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedianya kita bertemu di setiap Sabtu yang ketiga ya Bapak Ibu. Dan biiznillah ini menjadi Sabtu yang kedua diizinkan oleh pengurus dan kami berterima kasih. Dan karena sudah diberikan kesempatan, kami baru berangkat dari Malang kemarin sore jam 3, jadi sampai di Gambir juga jam 3. Alhamdulillah langsung nyampe di Masjid Baitur Rahmah, termasuk yang pertama, tumben-tumbenan ya kan. Nah, jadi masih agak sedikit-sedikit jet lag walaupun naik kereta 12 jam. Tapi karena kita meyakini bahwa ketika kita berjalan di dalam rangka berjuang ataupun menegakkan agama Allah, maka Allah yang akan meneguhkan kedudukan kita. Setidaknya ada 2 ayat yang menguatkan. Yang pertama adalah surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan meneguhkan kedudukan kalian di atas muka bumi. Maka ketika kita yakini bahwa menolong Allah itu bukan berarti Allah butuh ditolong secara harfiah,
Akan tetapi ketika kita mensyiarkan risalatut tauhid, meluaskan daripada dakwah Islamiyah ke sebanyak mungkin umat, maka insya Allah itu adalah bagian diantara menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong agama Allah. Maka termasuk bukan hanya saja yang mensyiarkan, yang mengajarkan materi dakwah, tapi juga yang hadir. Makanya mudah-mudahan insya Allah kita istiqamah di dalam rangka hadir dan menghadiri majlis ilmu insya Allah. Dan yang kedua adalah Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka niscaya kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Terkadang kita itu menjadikan alasan sebagai sebuah uzur yang dibuat-buat. Kenapa Pak, Bu nggak ikut ngaji? Waduh, lagi mau goes nih. Jadi kalah sama goes ya. Dan setelah goes, yuk Pak kita sholat dulu Bu. Kan udah masuk waktu, udahlah tanggung di jamak aja. Kita itu lebih banyak menjadi ahlu rukhsah daripada ya ahlur rahillah. Jadi apa bedanya ahlu rukhsah dengan ahlu rahillah? Jadi ahlu rukhsah itu ya tadi yang sedikit-sedikit nyari rukhsah, keringanan-keringanan. Tapi kalau ahlur rahillah adalah mereka orang-orang yang siap menanggung amanah-amanah, beban-beban yang insya Allah menguatkan di tengah umat. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai sebuah episode awal pertemuan kita pagi hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan tema di bulan yang lalu, meraih luasnya ampunan Allah. Namun sebagai sebuah pengantar, ada satu nasihat menarik dari seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, di mana beliau menyebutkan la yakhrujus syahawat minal qalbi ila khaufun muz'ijun aw syauqun muqliqun. Tidak ada yang dapat mengeluarkan syahwat, keinginan nafsu daripada hati. Jadi di dalam diri kita Bapak Ibu ada yang kita sebut dengan lintasan-lintasan hati ataupun lintasan pikiran. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut juga khotroh atau khotirah. Dalam bahasa asingnya disebut inner voice. Jadi di dalam diri kita itu ada inner voice, bisikan-bisikan, atau mungkin bahkan tadi berupa lintasan hati atau lintasan pikiran, yang itu sumbernya 3. Ada yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ilham. Ya. Kita minta diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada di antara doa yang kita minta kepada Allah, Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, bukakan pintu mata hati kami ya Allah, dan ilhamkan kepada kami petunjuk-Mu, dan temani kami ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Jadi kita itu minta diilhami oleh Allah. Nanti buahnya adalah taufik wal hidayah. Dan ini adalah datangnya dari Allah. Jadi kalau kita itu lagi bengong, kemudian ada dorongan mau baca Quran, mau zikir, mau melakukan kebaikan-kebaikan, lihat kiri kanan kok ada jamaah baru assalamualaikum udah baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Maka dia senggol bahunya sambil diberikan pijatan-pijatan ringan ya kan? Nah ini kenapa? Karena ada dorongan-dorongan kebaikan, atau dalam bahasa lainnya al-khatiratu rahmaniyah. Jadi ada yang itu dorongannya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih. Tapi juga ada yang namanya itu dorongan daripada syaitan, daripada syaitan. Kalau dalam bahasa inner voice yang dari syaitan ini kita sebut yang namanya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang meniupkan waswas di dalam hati kita itu ada 2, dari kelompok jin dan manusia. Al-khatirah syaitaniyah.
Ini yang kedua, yang mendorong kepada keburukan. Lagi kita ngaji, udahlah mendingan nonton drakor aja ya. Atau kita lagi sholat pengennya buru-buru karena ada satu hal yang mungkin menurut kita itu lebih penting daripada sholat. Maka ini adalah dorongan-dorongan, atau apalagi bahkan mendorong kepada perbuatan-perbuatan maksiat maupun kemungkaran. Tapi ada yang ketiga, itu inner voice dari diri kita sendiri, dari nafsu kita sebagai manusia. Al-khatirah insaniyah. Kalau dalam bahasa kita itu hawa. Inner voice dan dalam diri kita itu hawa. Makanya ditambahkan biasanya dengan nafsu. Hawa nafsu. Maka di antara hawa nafsu yang menyenangkan itu adalah syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin al-ayah. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia itu daripada kesenangan, kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, perhiasan emas dan perak, kemudian perniagaan, kendaraan, rumah yang megah, dan seterusnya. Padahal itu hanyalah kesenangan yang sifatnya sementara. Dan tidak sedikit hari ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim ini, banyak di antara kita yang hanyut dengan kesenangan syahwatnya. Nonton bola biar kata jam 1 dibela-belain bangun, betul apa enggak? Giliran azan subuh, as-salatu khairum minan naum, kira-kira bangun apa tarik selimut ya? Ya kalau yang di sini udah nyampe ya kan. Nah, tapi kita kembalikan, ada orang yang dia senang dengan syahwat sehingga bahkan mengabaikan bukan hanya saja perkara-perkara kebaikan yang bersifat umum, bahkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan pun bisa ditinggalkannya. Nah, salah satu upaya bagaimana agar menjaga hati-hati kita itu kemudian tidak terbelenggu oleh syahwat, maka kata Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ada dua. Yang pertama adalah khaufun mus'ijun, yaitu punya rasa takut yang amat sangat mengganggu. Dan gak ada rasa takut bagi orang yang beriman itu melebihi apa? Takutnya kepada Allah, takut akan kemurkaannya Allah, takut akan siksanya Allah. Innallaha sari'ul iqab, sesungguhnya hukuman Allah itu sangat segera. Takut dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita bicara di antara bentuk rasa takut, apa yang paling kita takutkan di atas muka bumi ini Bapak Ibu? Selain daripada rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengingatkan, siapa orang yang dia tidak takut kepada Allah, maka dia akan dibuat takut kepada selain Allah. Tapi kalau dia takutnya hanya kepada Allah, maka yang lain pun tidak akan menjadikan dirinya itu menjadi takut. Dalam arti apa? Karena memang ketakutan seorang hamba kepada Allah itu bukan membuat kita justru menghindar dari Allah, tapi justru untuk mendekat kepada Allah. Maka ketakutan bahwa hukuman di neraka itu adalah di antara siksanya Allah yang sangat pedih, maka membuat dia menjauhi daripada syahwatnya. Ada satu ungkapan menarik dari Al-Hasan rahimahullah, bahwasanya seorang yang memiliki ketenangan jiwa di antaranya adalah senantiasa kalau dia melakukan sesuatu bermuhasabah dulu. Yang saya lakukan Allahnya ridho enggak? Kalau Allahnya ridho, gas, lanjut terus. Tapi kalau kemudian itu akan membuat Allahnya murka, maka dia berhenti dan kemudian dia meninggalkannya. Nah, ini yang kita perlu juga memahami, bahwa Rasulullah SAW selain memberikan mubasyiran, memberikan kabar gembira, tapi juga Rasulullah mengabarkan wa nadhira, memberikan peringatan. Bagaimana ada hukuman-hukuman Allah bagi mereka orang yang tidak jujur, bagi orang yang meninggalkan sholat,
bagi yang memakan yang haram, bagi yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah larang. Maka ini semua akan membuat rasa takut. Dan ini juga bahkan ciri orang yang punya hatinya qalbun salim, hati yang selamat. Al khaufu min iqabillah. Dia punya rasa takut dengan hukuman dan sanksi-sanksi dari Allah. Maka oleh karenanya khaufun muz'ijun ini adalah kita hadirkan kalau kita terbelenggu asyik dengan syahwat, maka perhatikan hukuman apa atau kemurkaan Allah seperti apakah yang akan didapati kalau kita kemudian berada di dalam keadaan itu terus-menerus. Maka itu yang akan menjauhkan kita. Bukankah mereka yang hijrah, bertaubat, itu diantaranya adalah merasakan ketakutannya kepada Allah. Jangan sampai kemudian di ujung akhir kehidupannya diwafatkan dalam keburukan, penutup su'ul khatimah. Setiap kita mintanya apa? Husnul khatimah. Maka kenapa kita minta husnul khatimah? Yang kedua, au syauqun muqliqun, yaitu kerinduan yang amat sangat. Apa yang kita rindukan dalam hidup ini Bapak Ibu? Ya, ridha Allah. Kalau sudah Allahnya ridho, apa yang akan kita dapatkan buahnya? Surganya Allah. Maka ini termaktub dalam potongan ayat terakhir di sebuah surat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang berjiwa tenang, keluarlah kalian dalam keadaan ridho dan aku ridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kerinduan kita akan surga, pengharapan kita akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita juga bersemangat untuk meninggalkan belenggu syahwat dan kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Zuyyina, mohon maaf, bahwasanya jalan menuju surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tapi jalan menuju neraka dipenuhi dengan segala yang menyenangkan. Huffatil jannati bil makari wa huffatin nari bisyahwat. Jadi jalan ke surga itu biasanya memang diisi dengan yang enggak enak-enak kalau bahasa Bang Haji Roma. Tapi jalan ke neraka itu dipenuhi dengan yang menyenangkan, syahwat. Maka oleh karenanya insyaallah kita di waktu ba'da subuh ini mengendalikan dan memanage syahwat kita untuk hadir di majelis yang mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah. Bahkan bukan hanya ridhonya Allah, kita juga mengharapkan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, termasuk juga mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bicara tentang ampunan Allah, Allah begitu luas memiliki ampunan kepada setiap hambanya selama hambanya itu mau meminta kepadanya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Qurannya surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam urusan menuju Allah kita nggak melambat-lambatkan Bapak Ibu. Ritme yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada, kalau kita dalam beramal soleh hendaknya memiliki semangat
berkompetisi melakukan yang terbaik. Bahasa Qur'annya apa? Fastabiqul khairat. Dalam urusan kita mendekat kepada Allah, jalan apa lari? Lari. Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah. Dalam urusan ampunan, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Maka di antara di bulan lalu yang kita sudah sampaikan, silakan Qur'annya buka, Quran surat An-Nisa ayat 110. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, dan menganiaya dirinya, thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seberapapun hebat manusia itu berbuat salah, berbuat kezaliman, selama dia berpulang kembali kepada Allah, meminta ampun kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Karena kita sadar dalam hidup ini, kira-kira kita hidup ini punya dosa apa enggak Bapak Ibu? Belum baru nanya punya apa enggak, ya kan? Nah, baru setelah itu sedikit apa banyak, ya kan? Banyakan mana? Yang duduknya nyender apa enggak nyender? Tapi kalau kita kemudian kembali kepada hadis Nabi, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Bahkan dengan kita banyak mohon ampun kepada Allah, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan untuknya kelonggaran daripada segala keresahan. Wa min kulli diqin makhraja, jalan keluar daripada segala masalah atau kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Majah. Maka ini adalah di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya selama dia mau minta ampun kepada Allah. Nah, pagi ini yang akan kita bahas adalah, lalu bagaimanakah kiat kita meraih luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana kita bisa kembali kepada Allah bersungguh-sungguh? Tadi diantaranya kita pakai ritme fafirru ilallah, maka segeralah kalian berlari menuju Allah. Karena dalam satu hadis qudsi dikatakan, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang mendekat kepadaku sedepa, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang berjalan menghampiriku, maka aku akan berlari menghampirinya. Artinya Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih baik lagi. Maka begitupun di dalam wilayah kita meraih ampunan Allah. Maka ada satu hadis qudsi yang menjadi panduan bagaimana agar kita bisa meraih ampunan Allah. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya disebutkan dalam penjelasan hadis qudsi ini, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi kalau hadis qudsi itu Nabi menyampaikan bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ini bukan ayat Al-Qur'an. Maka yang pertama apa? Yang pertama adalah, ya bani Adam
innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, sesungguhnya selama engkau berdoa, wa rajautani, dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa yang telah kalian lakukan dan aku nggak peduli. Jadi yang pertama itu apa? Berdoa sepenuh harap kepada Allah untuk minta diampuni, maka Allah pasti akan ampuni. Ini yang harus menjadi keyakinan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 disebutkan, di antara firman Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Ya, khaufan itu takut kalau doa-doa kita itu nggak diterima. Walaupun di satu sisi juga jangan kita ya putus harapan, jangan, ya kan. Takut itu dalam bahasa lain itu adalah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, di antara keberhasilan doa seorang hamba bukan hanya semata saat dikabulkan, tapi ketika hadir dua rasa, yaitu rasa hina dan rasa butuh. Nah, kalau konteksnya takut kepada Allah, itu lantaran karena merasa diri kita itu apa? Punya banyak salah. Rasanya kotor di hadapan Allah. Bisa jadi kita minta sama Allah, sekejap setelah itu kita buat dosa lagi, gitu kan. Dan konteks merasakan kerendahan, kehinaan diri kepada Allah, ini diantara salah satu bentuk penjauhan daripada rasa takut kita kepada Allah. Kita nih kalau mau minta sesuatu kepada orang yang lebih mampu dari kita, ada rasa sungkan nggak, Bapak Ibu? Ada rasa sungkan ya? Kita sama makhluk aja begitu. Tapi kadang-kadang kita sama Allah tuh nggak ada takut-takutnya, ya. Doa kayak butuh nggak butuh, ya. Ya Allah, sambil main HP, ya. Ini hidup saya begini, ya Allah. Ya. Atau ada lagi, makanya kenapa ini juga dijadikan beberapa saudara-saudara kita mendorong untuk tidak menjaharkan doa secara berjamaah. Ustaz masuk yang mana? Ya saya ikut mana aja. Masing-masing ada dasarnya. Pernah kami di satu masjid di daerah Sumatera, kita baca doa itu secara jahar. Kemudian ada seorang jamaah, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang ayat ini? Saya bilang seperti itu. Jadi sebetulnya masalah perkara doa ba'da sholat fardu, apakah dia masuk dalam bagian sholat? Karena kalau dia bagian sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi setelah sholat, dia mau zikir berjamaah, dia mau doa berjamaah, mau musafahah, salam-salaman, silakan. Karena itu bagian daripada kebiasaan. Makanya para asatizat lainnya bahkan membahasakan sebagai diantara riyadhah ubudiyah, latihan ibadah wal muamalah, dan juga bermuamalah. Karena mungkin ada di antara jamaah yang dia kagak tahu doa, nggak bisa doa. Maka setidaknya kalau dia mulai mengaminkan amin amin, lama-lama harapannya dia juga bisa belajar. Nah, jadi balik lagi, konteks rasa takut itu jangan sampai kita doa kayak kita naik kereta, ya kan? Cepatnya nggak kira-kira, ya kan? Karena semalam itu keretanya sempat diperbaiki di daerah Blitar. Jadi stasiun Blitar itu berhenti hampir setengah jam karena memperbaiki rem. Terus istri bilang,
Bi, ini kemungkinan telat sampai ke masjid. Saya bilang insya Allah enggak. Makanya nggak bilang sama pengurus ya kan. Saya bilang insya Allah kalau Allah izinkan nyampe bahkan lebih awal. Nah, alhamdulillah ternyata setelah dari Cirebon digas itu. Jadi jam 11, jam 12 malam itu kereta kayak terbang Bapak Ibu. Saking cepatnya. Sehingga kalau estimasinya harusnya telat nyampe setengah 4 lewat, ini jam 3 udah nyampe di Gambir. Dan hadza min fadli Rabbi. Kalau kereta cepat itu bagus. Tapi kalau doa cepat, kira-kira bagus apa kagak Bapak Ibu? Amin, amin. Terus apa yang mau didoakan? Doa tuh kita lagi butuh sama Allah. Nah kalau tadi imam-imam di masjid kita ini alhamdulillah bacaannya bagus, tertil, menjiwai, bahkan kalau dia faham akan lebih makna lagi. Jadi ketika doa sama Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Tawaffana minal muslimin walhiqna minas salihin. Nikmati doa itu. Karena kita lagi ngerayu Allah Bapak Ibu. Lagi ngadu sama Allah. Dan di antara waktu yang paling indah itu adalah ketika seorang hamba lagi ngadu sama Allah. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam satu hadis qudsi yang lain, di sepertiga malam terakhir Allah merendahkan arasnya di atas langit dunia seraya mengatakan, wahai hambaku, siapakah yang berdoa kepadaku niscaya aku ijabah. Siapakah yang dia mohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Pas Allah merendahkan arasnya, kita lagi asik tidur menjelang subuh ya kan? Makanya kenapa waktu sepertiga malam terakhir itu menjadi di antara waktu yang utama. Jadi yang kedua, watama'a. Watama'a itu adalah penuh harap. Di satu sisi kita ada rasa takut, yang kedua punya keyakinan bahwa Allahnya akan mengabulkan. Butuh sama Allah. Kalau Allah nggak ngabulin, kepada siapa lagi kita akan meminta doa ini. Dan kunci agar kita mendekat kepada Allah dalam keadaan itu, maka wasilahnya adalah kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Karena disebutkan di ujung ayat ini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa disertai harapan. Jangan kita merasa doa kita kegedean kalau minta sama Allah. Karena Nabi mengatakan, idza da'a ahadukum falyu'zimir rahbah. Jika salah seorang dari kalian itu berdoa, maka hendaklah dia membesarkan keinginannya kepada Allah. Karena apa? Fa innahu la yata'azamu 'ala Allahi syai'un. Karena enggak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah. Sekarang kita kadang-kadang minta kepada Allah itu yakin atau masih ragu-ragu, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Misalkan gini, ada nggak yang tadi doa ba'da subuh yakin tahun ini berangkat haji? Yakin nggak? Doa nggak? Karena nggak yakin dan nggak doa itu makanya nggak berangkat, betul? Padahal bagi Allah mudah apa nggak Bapak Ibu? Masalah kita kemudian dikabulnya kapan, itu hak prerogatif Allah. Tapi tugas kita itu meminta kepada Allah. Termasuk kalau kita hari ini punya dosa, bahasa kasarnya, selangit tembus sedalam samudera, sebanyak pasir. Selama kita mintanya kepada Allah, Allah akan ampuni Bapak Ibu. Bahkan
Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Maksudnya lalai dan lengah itu apa? Lalai dalam mengingat Allah, lengah itu diantaranya tergesa-gesa di dalam berdoa. Maksudnya gimana Ustaz tergesa-gesa? Kalau tergesa-gesa itu adalah diantaranya kita sudah doa nih, tapi ngerasa doa kita belum dikabulkan sama Allah dalam sekian waktu, akhirnya kita berhenti berdoa. Nah itu namanya tergesa-gesa di dalam doa. Lalai, kita berdoa tapi buat dosa juga jalan. Jadi bahasanya, ya Allah saya pengen tobat tapi kok enak ya, repotnya. Maka para ulama menyebutkan syarat taubat itu yang pertama adalah al-iqla', berhenti dari berbuat yang nggak baik. Yang kedua an-nadam, muncul penyesalan, ya, muncul penyesalan. Kemudian al-istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian al-azam, tekad, apa yang ingin dirubah, sehingga pada akhirnya al-hijrah, dia pindah dari kondisi yang negatif kepada kondisi yang lebih baik. Dan begitu pun dalam wilayah doa kita, ini menjadi salah satu wasilah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa doa-doa di antaranya? Kita bisa baca ada istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhir surat Al-Baqarah, baca. Banyak Bu Pak. Tapi konteksnya adalah yakin ketika kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah dilakukan, dan Allah nggak peduli. Saking baiknya Allah kepada kita. Yang kedua disebutkan, ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Nah ini mendekatkan lagi, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku ampunimu dan aku nggak peduli. Ya, karena kalau kita lebih tajamkan lagi, selain doa adalah zikir, memohon ampunan kepada Allah, termasuk di istighfar. Dan di antara yang masyhur adalah orang yang banyak istighfar, dia akan mendapatkan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang pertama dapat ampunan Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara, diturunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dibanyakin harta, dibanyakin anak, dibaguskan daripada kebun dan daripada sungai-sungai. Ini adalah kebaikan dari istighfar. Bahkan kalau kita cuma punya waktu sempit, hajat kita banyak, diantaranya adalah istighfar. Kayak tadi kita misalkan lazimkan antara waktu sepertiga malam akhir menjelang waktu azan subuh,
Diupayakan aurat atau wirid istighfar 100 kali, yang simpel saja nggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim, tapi kita baca 100 kali. Karena Nabi SAW bahkan beliau yang maksum 70 hingga 100 kali. Kita jangan istighfar itu kalau pas giliran tanggal tua, begitu lihat saldo astagfirullah. Tapi kalau giliran awal bulan bersyukur terus. Dan kalau kita lihat, ini adalah diantara kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya yang menjadi hambatan kita kenapa nggak mau taubat, kenapa nggak mau istighfar, adalah disebutkan dari Nabi SAW, wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah para musirrin, yaitu siapa? Orang yang terus-menerus berbuat dalam dosa dan ia dalam keadaan tahu. Udah dikasih tahu nih, bang, main judol dosa bang. Iya, anda tahu dosa. Tapi kalau kayak gini, gue ntar makan dari mana? Ini namanya membenturkan antara kebutuhan dasar dengan pelanggaran yang utama. Karena Allahnya udah bilang innamal khamru wal maisir. Jadi kalau kita sadar bahasanya apa? Kita melakukan dosa tapi masih melakukan, itu namanya musirrin. Lain kalau dia melakukan karena nggak tahu. Dan orang-orang yang dia melakukan dosa sementara dia tahu. Misalkan begini nih, anggaran untuk makan gratis 50.000 seanak. Nyampe-nya kok lebih tahu Bapak Ibu? Oh iya, pengalaman kayaknya. Makanya ini kayak semacam sebuah hal yang harus diperbaiki di negeri ini. Saya kemarin ke Malang itu Bapak Ibu, silaturahim ke sebuah lembaga sosial, lembaga amil zakat nasional, namanya YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Pusatnya di Surabaya, cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Singkatnya, karena kami ingin menjenguk anak yang lagi kuliah di sana, terus kita ngobrol. Jadi saya ada waktu luang di sini. Oh boleh Ustadz mampir ya. Singkatnya minta penguatan para amil, teman-teman amil. Insya Allah. Berangkat H-1 dari teman-teman laporan, Ustadz, acara kita besok tetap jalan. Qadarullah ada seorang amil kami, umurnya baru 26 tahun. Pagi itu ceria, sehat, mengantarkan program nutrisi bergizi untuk para santri di daerah Malang Selatan. Ditambah untuk menyebarkan mushaf Al-Quran. Selesai pemberian, distribusi, kemudian ya saudari muslimah kita ini, beliau muslimah, itu kemudian mengalami kejang-kejang, singkatnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat itu 45 menit. Ngejar ke sana, qadarullah sampai itu sudah wafat. Dan ini kemudian menjadi sebuah refleksi bagi teman-teman. Ustaz, tolong sampaikan penguatan bagi kami. Maka saya bilang gini, teman-teman berbahagialah kalau teman-teman jadi seorang amil. Karena teman-teman telah dipilih oleh Allah untuk berjuang di atas agama ini, untuk menjadi di antara penolong agama Allah. Hari ini di saat orang berebut kue bisa dapat bagian dari makanan bergizi gratis, teman-teman justru melakukan bagaimana mendistribusikan dari para muslimin dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Maka di sini saya merenung, Bu, Pak, urusan makan bergizi gratis ini sebetulnya orang Islam udah gak usah jauh-jauh. MBR ini tiap Sabtu Ahad habis ini makan bergizi gratis, betul? Sabtu pagi ini apa, kebuli kan? Atau ya kalau nggak kebuli ya apalah ya. Kenapa? Karena masjid udah biasa, lembaga amil zakat sudah biasa. Kalaupun mungkin ada yang pernah nggak bagus atau mungkin
katakanlah pandangannya negatif, itu jumlahnya nggak banyak. Artinya masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang seperti ini, PR kita itu bukan kita pesimis, kita mendorong. Kalau memang itu betul-betul bisa menjadi satu kebaikan di tengah kita. Dan yang kedua, saya bilang, dalam berjuang itu ada satu ungkapan ulama dakwah. Kita tidak dituntut untuk sampai di akhirnya, karena bisa jadi kita mati di atas jalan itu. Apakah para pahlawan kemerdekaan bangsa kita udah nyampe merdeka duluan baru meninggal, Bapak Ibu? Ketika mereka berperang, Jenderal Sudirman, Bung Tomo itu meninggal justru ketika apa? Berjuang. Maka tugas kita itu bukan memastikan hasil. Tugas kita mengoptimalkan proses sehingga itu bisa mencapai yang terbaik dengan izin Allah. Dan itu menjadi refleksi, Bapak Ibu. Kita hari ini seberapa yang sudah kita lakukan? Sebagai bagian apa tadi? Merayu Allah. Kalau dulu kita pernah punya dosa yang nggak bagus, misalkan dulu senengnya zolim sama orang, sekarang senengnya bantu sama orang lain. Nah, ini yang kalau dibahasakan oleh Nabi SAW, celakalah musirin, orang yang udah tahu dosa masih terus. Padahal kita hidup nggak seberapa lama, kepedean buat dosa, matinya celaka. Nah, apa diantara hambatannya Bapak Ibu? Sombong, al-kibriya, batarul haqqa wa ghamtun nas. Kalau diingetin, ngeyel. Ah, Ustadz tahu apa? Ustadz baru anak kemarin sore, nggak usah ngomong-ngomongin perkara umum. Bu, Pak, di tengah Rasulullah SAW, para sahabat itu, ada namanya Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Abbas. Di antaranya yang terakhir ini umurnya muda, tapi kalau syura ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior, belum datang Abdullah ibnu Abbas, gak jadi. Padahal bocah piye kalau bahasa kita mah 11 tahun, tapi 13 tahun udah faqih perkara agama. Karena umur bukan sekedar bilangan usia, tapi umur bilangan amal. Jangan kita kemudian bangga umur kita banyak, amal kita dikit. Tapi insya Allah kalau di sini umurnya banyak, amalnya banyak. Yang penting jangan sombong. Karena sombong itu apa? Batarul haq, menentang kebenaran. Kalau dinasihatin ada aja alasannya nangkis. Wa ghamtun nas, dan meremahkan manusia yang lain. Yang kedua, hambatan orang nggak mau tobat, nggak mau benar, nggak mau mohon ampun apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Nah, kalau urusan dunia geber, kalau urusan akhirat entar aja deh. Belum juga tua Ustadz, masa mohon ampun mulu sama Allah? Poya-poya dulu dah. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang seleng begitu ya? Bu, Pak, termasuk al-dzunub. Dosa-dosa itu menutupi hati. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita udah mohon ampun ya sama Allah, masih aja buat dosa. Kalau nggak karena sombong, karena dia cinta ngebet sama dunia, atau yang ketiga dosa-dosa. Makanya kita minta sama Allah agar kita menjadi orang yang diampuni. Maka oleh karenanya disebutkan Nabi SAW itu, tidaklah aku berada di pagi hari antara terbit fajar hingga terbit matahari kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ini wirid. Ya, selain yang tadi kita baca ba'da sholat dan seterusnya yang berjamaah, ada wirid infiradi. Yang itu kita lakukan sendiri. Nikmati saat kita lagi istighfar tuh. Jangan kejar buru-burunya. Astaghfirullahaladzim, 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 astajim, jim. Itu yang namanya tadi itu.
Begitu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangin tuh pas kita bilang astagfirullahaladzim, ya Allah ini dosa mata ya Allah, ini dosa telinga ya Allah, ngomong sengomong-ngomongnya ya Allah. Biar kita nyambung ke Allahnya. Kalau Nabi yang maksum aja 70-100 kali, masa kita standar minimal 100 kali nggak ngejar Bapak Ibu? Apa kita lebih mulia dari Rasulullah? Kan enggak. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ya bena Adam. Jadi kalau tadi apa? Doa kepada Allah, Allah akan ampuni, nggak peduli. Zikir istighfar, maka Allah akan ampuni. Terus bahkan dalam satu riwayat yang lain, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu boleh kita tambahin tuh. Baca istighfar 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 7 kali. Di akhir 7-nya subhanallahil azimi wa bihamdi. Tambahin sayyidul istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu yang minimal. Tambahin sholawat Nabi 100 kali. Itu amalan-amalan, jangan sampai kita kosong Bapak Ibu. Dan insya Allah itu begitu banyak faidahnya. Nah yang terakhir, ya bena Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khutaya. Hai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Jadi bahasanya apa? Kalau kita datang kepada Allah, biar kata kita punya banyak dosa Bapak Ibu, asalkan kita tidak berbuat syirik. Selama kita mentauhidkan Allah la ilaha, maka niscaya aku datang kepada kalian dengan memberikan ampunan sepenuh hati. Karena innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a, an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena berbuat syirik atau mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni apapun dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka jaminan Nabi itu, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dia tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Hidup ini simpel Bapak Ibu, jangan buat ribet sendiri. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada selain Allah daripada Allah, betul? Maka gimana Ustadz agar kita bisa meraih amal-amal terbaik dalam merefleksikan tauhid? Maka diantaranya ada satu ungkapan dari Jalaluddin Rumi. Ya Rabbi idza kana hubbuk la yastahiqqu ila qalban tahira fa aina yasta'idul khataya. Wahai Rabbku, jikalau kasihmu hanya layak bagi orang yang berhati suci, lalu kemana para pendosa itu cari perlindungan? Nah, di antara amalan utama meraih ampunan adalah perbaiki tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Syirik asghar, syirik khafi, apalagi syirik akbar. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hindari. Yang berikutnya adalah sholat, puasa karena iman dan ikhlas. Kita insya Allah dekat dengan Ramadan. Sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 4 bulan setengah.
kita akan ketemu Ramadan. Kangen nggak? Makanya disebutin berkali-kali, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa, salat semata karena iman dan ikhlas itu yang akan menjadi penghapus dosa. Jangan kita cari selain Allah. Banyakin istighfar, taubat sama Allah. Kalau istighfar tadi Ustadz udah, taubat gimana? Di pertemuan bulan lalu, nanti boleh dilihat lagi videonya. Lakukan sholat sunnah taubat. Kita mandi taubat. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Minta ampun sama Allah. Mungkin ada selama ini dosa yang belum kita taubati di hadapan Allah. Seakan menjadi apa? Penghalang kebaikan dalam hidup kita. Karena dosa itu katanya menjadi seperti hutang. Kalau nggak kita bayar, habis tuh modal kita. Doa dengan pengharapan, yakin bahwa Allah itu mengampuni kita. Sebagaimana yakinnya Nabi Musa, biar kata udah lapar, Nabi Musa cuma bilang, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Menghidupkan malam Al-Qadar kalau nanti di Ramadan. Karena man qama lailatul qadar ibadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini udah dikuatin tipis-tipis sebelum Ramadan ini, ya. Perbanyak amal soleh. Di antaranya apa? Membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Siapa menolong saudaranya, Allah akan menolong dia. Dan bersabar ketika tertimpa musibah. Dia sabar, sakit, maka itu akan jadi penghapus dosa. Jadi banyak jalan untuk dapetin ampunan dosa dari Allah, karena Allah punya luasnya ampunan kepada hambanya. Cuman hambanya aja yang nggak ngeh bahwasanya Allah itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Sampai ada 4 Asmaul Husna yang menegaskan bagaimana ampunan Allah begitu luas. Sebagai penutup Bapak Ibu, maka diantaranya kita belajar dari Nabi SAW munajat ampunan. Kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang terakhir artinya, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Inti doa munajat ampunan itu ngaku Bapak Ibu. Nabi Adam dikabulkan ampunannya karena ngaku. Nabi Yunus keluar dari perut ikan karena ngaku zalim. Maka ini juga doa Sayyidina Abu Bakar, ngaku zalim. Padahal Sayyidina Abu Bakar kurang dekat apa sama Rasulullah. Sedangkan gak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar dapat doa ini dari Rasulullah, didawamkan oleh beliau. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi yang pertama kita ngaku, yang kedua kita mengakui. Nggak ada yang bisa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nggak ada yang bisa ngampuni dosa kita selain daripada Allah.
baru kita minta. Jadi kunci kita dikasih doa terbaik itu ngaku keburukan kita, ngaku kita butuh Allah, yang berikutnya baru kita minta. Minta sama Allah. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu ya Allah, dan rahmatilah aku. Karena ampunan dan rahmat Allah itulah yang kita kejar dalam hidup ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan doa yang kita dawamkan Bapak Ibu ya. Semoga Allah pantaskan kita menjadi di antara hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pagi hari ini. Izin tidak membuka tanya jawab dulu karena saya harus balik segera ke rumah. Jam 6 ini sebetulnya sudah ada online juga untuk nasional. Mudah-mudahan bisa sampai 6:30. Jadi kita akhirkan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Solih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sehat. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Sallallahu ala Muhammad. Ya, makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Sallallahu sallam. Ya, wa iyyak. Sallallahu alaihi wasallam. Haji, ya sama-sama. Barakallah. Wafiq, barakallah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Barakallah fiik.